Kita beralih ke informasi, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan terbatas dengan Kepala Negara Rusia Vladimir Putin di kediaman resmi Presiden Rusia di kota Sochi pada Rabu sore waktu setempat. Ya, pertemuan ini membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kediaman resmi Presiden Rusia di kota Sochi pada Rabu sore waktu setempat. Pertemuan terbatas ini didampingi Menko Ekonomi dan Menteri Luar Negeri masing-masing membahas kerjasama bilateral antar Indonesia-Rusia. Kedua pimpinan negara mengawali perbincangan seputar sejarah panjang persahabatan Rusia-Indonesia sejak zaman Presiden pertama Soekarno. Presiden Putin dan saya dengan jajaran pemerintah Rusia dan jajaran pemerintah Indonesia tadi telah membahas dalam rangka memperdalam kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia di bidang ekonomi, investasi, dan di bidang pertahanan. Vladimir Putin juga mengapresiasi kehadiran Presiden Joko Widodo ke Rusia untuk pertama kalinya. Putin berharap agar makin banyak kerjasama bilateral yang dapat diwujudkan ke depannya. Возможность поговорить не только о ситуации в регионе, но и о наших двусторонних отношениях в ходе вашего визита. Sementara di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meminta kepada Presiden Putin agar pemerintah Rusia memudahkan impor kelapa sawit Indonesia ke Rusia, juga memungkinkan adanya intensifikasi jumlah impor kelapa sawit Indonesia ke negeri beruang merah, yang pada tahun 2015 mencapai angka 480 juta kilo barel. Dari Rusia, Rosalin Asmarandika, Metro TV. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah kunjungannya dari Seoul, Korea Selatan, pesawat kepresidenan tiba di Bandara Internasional Adler, kota Sochi, Rusia pada Rabu sekitar pukul 3 sore waktu setempat. Kedatangan Presiden Republik Indonesia di Rusia disambut oleh Dubes Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, Dubes RI untuk Rusia, Wahid Supriyadi, serta Wali Kota Sochi, Pahamov Nikolaevich. Presiden Jokowi juga disambut dengan upacara Kleit Yesol, di mana sejumlah orang berpakaian tradisional menawarkan roti karawai sebagai tanda penghormatan pada bumi Rusia. Bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi acara pertama yang akan dilakukan oleh Joko Widodo di Rusia. Bersama Putin, Jokowi akan menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kesepahaman antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan, pengelolaan arsip, kebudayaan, dan perikanan. Jokowi juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Rusia yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 20 Mei 2016. Pemirsa, kepengurusan Partai Golkar di bawah komando Setia Novanto sudah terbentuk. Partai berlambang beringin ini pun kembali menghidupkan kembali Dewan Pembina Partai Golkar yang dijabat Abu Rizal Bakri. Namun janji Setia Novanto untuk mengakomodir para mantan calon ketua umum dalam kepengurusan yang baru justru dipertanyakan. Kelar menggelar hajatan politik Partai Golkar untuk memilih ketua umum dan kepengurusannya kini masih menyisakan polemik. Di bawah komandan barunya Setia Novanto, partai yang dibesarkan di era Orde Baru itu kembali menghidupkan institusi Dewan Pembina dalam Partai Golkar. Kursi ketua Dewan Pembina itu dijabat oleh Abu Rizal Bakri. Keberadaan Dewan Pembina dalam tubuh Golkar dikhawatirkan sejumlah pihak akan mengintervensi kebijakan partai. Namun kekhawatiran itu justru ditepis oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kalau itu adalah hak tertinggi dari organisasi Golkar. Jadi kalau mereka mau Dewan Pembina, Dewan Pembunuh, Dewan Pengapa namanya pun urusan mereka, kan istilah namanya, title-nya urusan mereka. Mau gimana bentuk organisasinya, tidak ada yang bisa intervensi. Golkar yang kini dikomandani Setia Novanto justru dinilai tidak jauh beda dengan periode sebelumnya. Sebetulnya nggak ada yang berubah kecuali ganti ketua umum. Jadi secara rejim Golkar masih dipimpin oleh Ical. Apalagi kewenangan Dewan Pembina itu bisa melebihi atau di atas ketua umum. Saya kira tidak, kalau Setia Novanto mengakomodasi semua faksi yang ada. Kalau semua faksi di dalam tubuh Golkar itu diakomodasi dalam DPP, saya pikir tidak akan ada resistensi. Di sisi lain, janji Setia untuk mengakomodasi para mantan calon ketua umum untuk masuk dalam kepengurusan dipertanyakan.
Mantan calon Ketua Umum Golkar asal Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, kecewa dengan susunan kepengurusan Golkar yang baru, yang dibentuk oleh Ketua Umum Golkar Setia Novanto. Bagi kita calon Ketua Umum diajak masuk suku ya, silahkan. Apalagi saya. Tentu saya tidak mau datang sana hanya untuk mencari kekuasaan, kan itu. Yang justru saya dorong ke sana, memanggil saya untuk hadir adalah kita berharap dari proses-proses munas itu lahir budaya politik demokrasi yang normatif. Selain menuntaskan rekonsiliasi, tugas berat di pundak Setia adalah mengangkat elektabilitas partai yang masih merosot. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi lainnya, sidang pra-peradilan dengan pemohon tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti, kembali dijadwalkan hari ini. Tim penasihat hukum kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Kita bergabung bersama rekan kami, Vera Bahasua, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Vera, bagaimana jalannya sidang sejauh ini? Ya, Robert, agenda sidang pra-peradilan hari ini adalah agenda pembuktian surat-surat dari pihak termohon, dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sidang lanjutan pra-peradilan dengan pemohon Ali Afandi, yaitu anak dari Lanyala Mataliti dengan tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kembali digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak pemohon yaitu Ali Afandi dan termohon Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak hadir dalam persidangan, hanya diwakilkan oleh penasihat hukum kedua belah pihak. Dalam sidang sebelumnya, pihak termohon menghadirkan dua saksi fakta, namun hakim menegaskan kepada termohon bahwa dua saksi penyidik yang diajukan tidak akan disumpah dan keterangannya tidak dianggap sebagai bukti dan fakta persidangan. Hakim tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan terkait penetapan Lanyala Mataliti sebagai tersangka korupsi dan TPPU Mangapul Girsang. Hasil dalam sidang pra-peradilan hari ini, bukti-bukti surat yang dihadirkan dijadikan pertimbangan oleh hakim sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada sidang lanjutan dengan agenda putusan pada tanggal 23 Mei 2016 mendatang. Dan berikut ini pernyataan dari penasihat hukum termohon. Ya, kita sudah tuntas, sudah pembuktian kan, pembuktian terakhir kita mengajukan bukti-bukti surat. Bukti-bukti surat yang dimaksud kita serahkan kepada hakim yang menangani perkara ini bagaimana menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pra-peradilan ini. Apakah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini sudah memiliki bukti yang cukup atau tidak? Kita serahkan kepada hakim. Kalau menurut subjektivitas dari penyidik Kejaksaan Tinggi dipandang lebih daripada cukup, itu ada bukti. Ya, Robert, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vera Bahasuan atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan penerapan pasal pemilik kendaraan wajib memiliki garasi dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Kendaraan yang diparkir di pinggir jalan serta bebas syarat kepemilikan kendaraan baru turut menyumbang sumber kemacetan di ibu kota. Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi mengatur kewajiban setiap pemilik kendaraan di wilayah DKI Jakarta untuk memiliki garasi, namun warga DKI Jakarta masih banyak yang memarkirkan kendaraannya memakan ruas jalan sehingga mengganggu kendaraan lain yang melintas. Kemampuan warga DKI Jakarta memiliki kendaraan seringkali tidak diimbangi dengan kepemilikan garasi untuk menyimpan kendaraannya. Tidak jarang, mobil yang terparkir dan memakan badan jalan justru menyebabkan kendaraan lain tidak bisa lewat dan terpaksa harus bergantian hingga membuat macet. Sebagian besar masyarakat mendukung penerapan kembali Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Perda yang mengatur transportasi ini menyebutkan setiap orang atau badan usaha harus memiliki garasi atau tempat penyimpanan ketika membeli kendaraan. Bukan nggak boleh, tetapi mungkin pemerintah bisa mengadakan suatu tempat yang khusus untuk penitipan mobil. Saya setuju banget, masalah kenapa? Setiap orang beli mobil kan mesti mampu kan, apalagi tempat mobil, garasi. Mereka paling tidak persiapan untuk garasinya itu baru beli mobil. Nggak mungkin mereka mau beli mobil simpan di pinggir jalan. Ya, saya setuju banget ya. Justru dengan adanya peraturan itu yang bisa memberikan batasan untuk masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Pemerintah sudah seharusnya tegas menertibkan kendaraan-kendaraan yang terparkir liar dan mengganggu lalu lintas. Di sisi lain, pemerintah juga terus mencari solusi paling tepat pengganti sistem kebijakan 3-in-1 yang sudah dihapus. Tim Liputan, Metro TV. Udah baru gue.